pagi Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Antan, mahasiswa STB Kertarajasa semester 6. Yang saya hormati Ibu Wina Damayanti selaku dosen pengampu media pembelajaran. Dan pada kesempatan kali ini yang dimana pertama-tama saya akan menunjukkan ya cara pembuatan pohon misteri yang saya bawakan pada kesempatan kali ini. Nah, pertama-tama cara pembuatannya sangat mudah sekali ya teman-teman. Teman-teman tinggal menyediakan yaitu kardus, lem, gunting, sama kertas bupalu untuk membuatkan daun dari pohon misteri tersebut. Mengenai pohon misteri yang saya ambil di sini adalah yaitu tentang pohon misteri, yang dimana pohon misteri ini saya gunakan dalam mata pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 5 SD, dan saya ambil cerita di sini yaitu tentang cerita rakyat. Media ini adalah salah satu yaitu untuk menambah pengetahuan anak-anak dan meningkatkan pengetahuan mengenai pohon misteri dan cerita rakyat yang saya ambil pada kali ini. Nah, tujuan saya mengambil materi yaitu tentang cerita rakyat dari media pohon misteri ini adalah sebagaimana untuk meningkatkan pengetahuan anak-anak dan menguatkan mengenai dari cerita rakyat. Nah, jadi tujuan saya untuk menjelaskan mengenai pohon misteri dan saya ambil cerita mengenai cerita rakyat ini adalah untuk menambah pengetahuan anak-anak dan memberikan penguatan melalui dengan media pembelajaran, baik itu anak-anak bisa membaca tentang cerita rakyat banyak sekali ya mengenai cerita rakyat ini, dan untuk menambah nilai-nilai anak-anak dan juga seluruh masyarakat yang sudah mengetahui banyak sekali mengenai cerita rakyat ini. Nah, jadi fungsi dari media pohon misteri dan dari cerita rakyat yang saya ambil ini adalah sebagaimana bahwa nilai-nilai budaya mengenai cerita rakyat ini sudah disebarluaskan, baik itu melalui media sosial, buku-buku, dan banyak sekali ya yang sudah anak-anak ketahui. Nah, jadi di sini cara penggunaan medianya ini adalah nanti di kelas 5 ini saya akan membuat menjadi 5 kelompok, yaitu nanti salah satu dari 5 kelompok ini akan maju ke depan ya untuk mengambil saya sudah menempel 5 soal yang ada di pohon misteri ini. Nah, nanti dari 5 kelompok ini akan maju ke depan untuk mengambil soal. Nah, contohnya misalnya kelompok 1 maju ke depan untuk mengambil soal yang ada di pohon misteri ini. Nah, contohnya misalnya kelompok 1 ya maju ke depan untuk mengambil soal, yaitu misalnya nomor 1 ya. Nah, di sini kelompok 1 mengambil. Nah, soalnya di sini adalah cerita rakyat di Nusantara itu apa saja. Nah, nanti di sini setelah kelompok 1 sampai 5 maju, nah mereka akan berdiskusi dari soal yang sudah mereka ambil. Nah, kita tempel kembali. Jadi setelah kelompok 1 sampai 5 maju ke depan untuk mengambil soal dari pohon misteri ini, dan di dalam soal-soal ini sudah saya berikan soal-soal mengenai cerita rakyat nanti yang anak-anak kerjakan. Nah, jadi siswa tersebut nanti dari kelompok 1 sampai 5 akan mendiskusikan. Nah, setelah mereka selesai mendiskusikan, dari kelompok 1 sampai 5 nanti akan maju ke depan untuk menjawab secara lisan mengenai dari apa yang mereka dapatkan dari pohon misteri tersebut. Setelah anak-anak mendiskusikan tentang apa yang mereka ambil dari kelompok 1 sampai 5 di pohon misteri ini mengenai cerita rakyat, nanti guru akan memberikan penguatan mengenai apa yang sudah dipelajari, baik itu tentang manfaat cerita rakyat, pengertian cerita rakyat, maupun cerita-cerita rakyat di Nusantara. Nah, jadi mengenai cerita-cerita tersebut nanti seorang guru akan menguatkan dari apa yang sudah mereka jelaskan. Nah, baik,
Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi. Namo Buddhaya.